Yago beristirahat dengan berita yang membuatnya sangat bahagia. Lagi pula, jika dia ingin berurusan dengan Qin Yichen, itu jelas tidak mungkin dilakukan dengan jelas. Dia membutuhkan lebih banyak kartu truf untuk sepenuhnya menghancurkan Qin Yichen sekaligus. Dan ini adalah kesempatan terakhirnya. Kesempatan untuk memperjuangkan hidup Anda sendiri. Yali berada di kuil penguasa cahaya. Jika dia tidak bisa membunuhnya di sini, maka dia harus khawatir tentang hantu yang mengikutinya di masa depan. Hanya menunggu hari ketika kekuatannya tumbuh melampaui kemampuannya sendiri, yang adalah hari kematiannya. Di sela-sela itu, Yago tidak bisa menikmati kebahagiaan apapun yang dibawa oleh kekuatan, dan dia tidak berani bersantai sejenak pun, karena dia tidak tahu kapan Yali akan tiba-tiba membunuhnya. Ambil semua yang dia miliki sekarang. Tapi sekarang, kesempatan terakhir ada di depannya. Bagaimana mungkin Yago tidak tergoda? Dan kesempatan ini, sekali dan untuk semua, dapat langsung membasmi Yago, beberapa orang dalam terakhir, dan momok terbesar. Tidak ada kabar baik yang lebih menghibur dari ini. Hanya saja karena keberadaan Qin Yichen, dia masih membutuhkan sedikit waktu untuk bersiap dan menunggu kesempatan Lord of Light untuk meninggalkan kuil Lord of Light. Meskipun ada hal-hal yang mendesak saat ini, Yago masih tidak mau mempercayai kata-kata kuil penguasa cahaya, dan dia bahkan tidak mau melakukannya dengan mudah. Semuanya mungkin jebakan yang ditinggalkan oleh Qin Yichen. Pada saat ini, Yago seperti pemburu yang menunggu mangsanya, tanpa melepaskan masalah apapun. Tapi Qin Yichen tidak mengetahuinya. Setelah dia meninggalkan Lin Floating City, dia langsung pergi ke kamp Floraline. Awalnya Qin Yichen punya rencana, dan kemudian Floraline menghubungi orang lain di Mahkamah Agung untuk mempelajari tentang berbagai pengaturan dari Mahkamah Agung. Sekarang, ada peluang besar di depan. Dia hanya punya alasan untuk meninggalkan Lin Floating City untuk menghindari perselisihan dengan Yago. Terbang sepanjang jalan, Qin Yichen dalam suasana hati yang baik, dan dia tidak mengalami kecelakaan. Tetapi dia datang keluar kamp Floraline tanpa hambatan. Apakah itu Lord of Light? Lord Floraline secara khusus menjelaskan bahwa jika Anda datang, Anda akan dibebaskan sebagai kompensasi agar Lord Floraline memasuki kamp Anda. Qin Yichen sedikit terkejut. Dengan kepribadian Floraline yang tidak stabil, bagaimana dia bisa memesan hal seperti itu? Menurut emosinya, akan menyenangkan melihat dewanya kali ini Qin Yichen tidak mengharapkan hal yang baik sama sekali. Tepat ketika Qin Yichen bingung, Floraline berjalan keluar dari kamp. Rok hijau tua tidak bisa menyembunyikan kulitnya yang seputih salju dan tubuhnya yang menarik. Qin Yichen tidak menemukan bahwa Floraline memiliki sosok yang bangga. Di bawah penutup rok, itu terlihat lebih menarik. Dengan hati-hati datang ke Qin Yichen sepanjang jalan, Floraline tiba-tiba berbalik, dan kemudian dia meletakkan tangannya di punggungnya dan bertanya dengan wajah bahagia. Apakah itu bagus? Qin Yichen ingin memarahi orang sekarang. Terlalu busuk. Anda jelas tahu bahwa saya seorang pria terhormat dan tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu yang bertentangan dengan hati Anda. Jadi katakan saja yang sebenarnya, kan? Mengangguk ke Floraline dengan tatapan serius. Baik. Mendengar penegasan Qin Yichen, Florin memiliki senyum malu di wajahnya. Qin Yichen dengan cepat membuang muka, dan harus mengatakan bahwa Floraline ini benar-benar putih, seputih salju. Sebenarnya ada beberapa hal yang akan datang kepadamu kali ini. Saya ingin bernegosiasi dengan Mahkamah Agung. Jika memungkinkan, saya ingin menghindari perang dengan Mahkamah Agung. Qin Yichen berkata dengan sedikit enggan. Qin Yichen pasti membutuhkan pertempuran ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang. Kalau tidak, siapa yang mau membawanya ke Mahkamah Agung? Bahkan jika kita bertemu, siapa yang bisa menjamin untuk tidak membunuhnya? Floraline mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum dia berkata. Bukan tidak mungkin, hanya saja tempatnya agak jauh. Kamu mungkin ingin pergi denganku. Aku khawatir kamu akan tersesat. Qin Yichen tidak membantah kata-kata Floraline. Berapa lama? Kapan kamu bebas? Floraline menarik Qin Yichen ke udara. Mari saya antar. Setelah Floraline pergi, semua orang di kamp akhirnya menghela nafas lega. Melihat Floraline yang pergi di langit satu persatu, dia merasakan banyak emosi di hatinya. Kinerja Lord Floraline agak tidak normal akhir-akhir ini. Benar kan? Saya berdandan setiap hari, dan saya mendengar bahwa beberapa wanita ditangkap untuk belajar. Saya menjadi gila. Sekilas, kamu baru di sini. Begitulah Lord Floraline. Kami tidak ingin tahu apa yang dia pikirkan. Jika kamu tidak ketahuan, itu akan sangat menyakitkan. Tiba-tiba, seseorang datang. Apakah menurutmu Lord Floraline memiliki hubungan yang memalukan dengan Lord of Light? Untuk sementara, kamp itu menjadi sunyi senyap dan dingin. Tuan Cahaya. Itu adalah lawan potensial mereka. Bahkan jika itu bukan lawan sekarang, itu akan menjadi lawan di masa depan. Tetapi ketika memikirkan bahwa orang ini adalah Floraline, semua itu mungkin. Setelah kekhawatiran awal, saya tidak tahu siapa yang mengatakannya lagi. Saya pikir jika ini bisa terjadi, itu mungkin hal yang baik bagi kami. Semua orang mengangguk. Kekuatan Floraline ada di sana,
Tetapi karakternya yang tidak stabil adalah hambatan terbesar untuk memimpin 3 pasukan. Dia dapat bertindak tidak normal kapan saja. Akan lebih baik jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka hanya berlarian dengan sia-sia. Tetapi lebih sering, itu adalah pencapaian besar atau hasil dari kematian. Ini adalah ancaman mematikan bagi utusan yang mengikuti Floraline. Anti-gubernur, bertindak hati-hati, bahkan Mahkamah Agung tidak dapat membantunya. Jika mereka berdua benar-benar memiliki semacam hubungan yang teduh, itu hanya akan menjadi hal yang baik, setidaknya bagi mereka. Begitu diskusi para dewa di sisi ini jatuh, di sisi lain, Floraline memimpin Qin Yichen ke langit yang kosong. Saat Qin Yichen dan Floraline menerobos tirai tipis, dunia di depan mereka tiba-tiba berubah. Qin Yichen melihatnya, itu adalah benteng garis pertempuran yang panjangnya beberapa mil. Di bawah penutup tirai tipis ini, utusan manusia dan dewa yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di bawah langit ini. Metode Mahkamah Agung jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan Qin Yichen. Qin Yichen bahkan tidak memiliki pemandu. Di lingkungan yang tak terbatas, di langit yang tampaknya tidak memiliki apa-apa, ada benteng seperti itu. Terutama ketika Qin Yichen menyelidiki dengan kesadarannya, dia masih tidak menemukan apapun, seolah-olah tidak ada apapun di sini. Penemuan ini membuat Qin Yichen menyegarkan pemahamannya tentang Mahkamah Agung. Jika ada benteng seperti itu di dunia abadi, maka kota pemurnian Beiyun tidak perlu sibuk, akan lebih baik untuk menyerah lebih awal.